Saat ini PSSI tengah disibukkan dengan proses naturalisasi 3 pemain. Mereka adalah Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joe Pelupessy. Dan proses ketiganya akan segera dikebut supaya bisa membela timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain. Salah satu cara agar prosesnya cepat selesai adalah dengan melakukan sumpah WNI di Eropa. Itu dilakukan karena sang pemain masih membela klubnya masing-masing dan tak bisa ke Indonesia. Hal ini sebelumnya juga dilakukan oleh Romeni waktu menjalani sumpah WNI beberapa waktu yang lalu. Sumpah yang dilakukan oleh 3 pemain tadi tentu menarik perhatian dari banyak pihak, terutama bagi pemain keturunan yang lain. Salah satunya adalah Ian Maatsen yang sampai saat ini malah terus di PHP oleh Ronald Koeman. Dan untuk itu inilah cerita di balik sumpah WNI yang akan dilakukan oleh Emil Audero, Dean James, dan Joe Pelupessy. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan yang mulia ini. Saya juga mendoakan semoga kalian sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, insya Allah pada hari ini sudah ada signal untuk 3 pemain ini mengambil sumpah WNI. Dan akan dilakukan di Eropa guys, sama seperti apa yang berlaku dan dibuat ketika oleh Romeni dan beberapa temannya yang lain mengambil sumpah WNI di Eropa. Jadi saya pikirkan guys, memanglah pemain-pemain ini kan dengan klub masing-masing di Eropa, dan itu agak sulit untuk ke Indonesia untuk mengambil sumpah WNI dalam masa yang singkat itu. Jadi dibuatlah di Eropa untuk ambilan sumpah WNI ini. Tapi dari segi positifnya, perkembangan ini sangat baik untuk menggoda pemain-pemain diaspora yang lain pula. Karena hanya mengambil sumpah WNI di Eropa, mereka sudah bisa untuk bermain dengan timnas Indonesia. Yang pentingnya, semua dokumentasi cukup dan mereka ada keturunan darah Indonesia. Dan ini akan membangkitkan lagi soal semangat dan perjuangan mereka yang pernah di Indonesia ataupun mempunyai keturunan Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Jadi guys, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Ramai-ramai sumpah WNI di Eropa sengaja buat Maatsen iri. 2 pemain grade A siap OTW menyusul guys. Yuk, tanpa berbasa-basi kita semak dulu video ini. Mantap. Mod gercep PSSI proses naturalisasi 3 pemain baru. Kerja satset. Ya, kemarin Exco PSSI, yakni Arya Sinulinga, memposting sesuatu di akun Instagramnya. Dalam postingan tersebut, Arya mengupload gambar dengan tulisan kerja satset dengan ditambah caption 3 bendera Indonesia. Bagi orang awam pasti bingung dengan postingan dari Arya Sinulinga, tapi itu tidak akan berlaku untuk para pecinta timnas. Mereka pastinya memprediksi jika maksud postingan tersebut adalah soal percepatan proses naturalisasi dari 3 pemain. Mereka adalah Emil Audero, Dean James, dan Joe Pelupessy. Dengan begitu, maka proses naturalisasi dari 3 pemain tadi benar-benar dikebut oleh PSSI. Kini ketiganya sudah sampai tahap untuk diambil sumpah WNI. Wah, ketiga-tiga ini sudah bersiap ya. Melawan Australia, ketiga-tiga pemain ini bisa bermain ya. Ini yang kita nanti-nantikan sebenarnya guys. Supaya percepatan untuk ambilan sumpah WNI itu. Karena sekarang ini sudah tanggal 6 ya. Penutup pendaftaran pemain itu tanggal 10. Tanggal 10 Februari, 10 Maret. Di Eropa, mengingat 3 pemain keturunan itu bermain di klub Eropa yang berbeda. Emil Audero bersama Palermo, Joe Pelupessy bermain untuk Lommel SK di Belgia, hingga Dean James membela Go Ahead Eagles di Belanda. Arya Sinulinga kemudian melanjutkan, jika saat ini PSSI tengah mencari lokasi yang tepat di Eropa untuk melaksanakan pengambilan sumpah tersebut. Berhubung 3 pemain keturunan berada di negara yang berbeda, kemungkinan besar acara pengambilan sumpah WNI akan dilakukan di tempat yang bisa memfasilitasi semua pihak.
Kami akan cari tempat yang cocok di Eropa agar semua pemain bisa Tempat berkumpul yang cocok karena di mereka Eropa, tidak bisa guys. datang ke Indonesia karena sedang bertanding. Pengambilan sumpah ini akan dilakukan di Eropa, kata Arya Sinulinga pada media. Jika semuanya lancar, MLCS siap gabung Indonesia di bulan Maret. Apa yang dilakukan oleh PSSI dengan mempercepat proses naturalisasi dari 3 pemain tadi tentu ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya 3 pemain tersebut bisa membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Tenaga mereka tentu sangat dibutuhkan dan masing-masing akan memiliki peran sendiri-sendiri. Untuk Emil, dirinya akan menjadi pesaing yang pas bagi Martin Paes di posisi penjaga gawang. Dean James adalah bek kiri yang bisa diandalkan saat melakukan serangan maupun bertahan. Dengan adanya James, maka membuat Patrick Kluivert bisa memiliki banyak opsi. Apalagi dirinya juga memiliki Kelvin Verdonk yang tak kalah bagusnya. Sementara Joe Pelupessy diproyeksikan untuk mendampingi Tom Haye di lini tengah. Perannya di lapangan adalah menjadi gelandang bertahan untuk merusak pola permainan dari lawan Indonesia. Oke guys, ini bermakna ketiga-tiga pemain ini sudah bisa bermain ya lawan Australia nanti pada tanggal 20 Maret karena penutup untuk pendaftaran pemain itu pada 10 Maret ini dan mengambil sumpah WNI kemudian didaftarkan sebagai pemain melawan Australia dan juga perlawanan-perlawanan seterusnya. Jadi penting untuk Indonesia untuk mendapatkan ketiga-tiga pemain ini sebagai motivasi baru dan juga kekuatan yang baru. Karena pemain-pemain ini juga punya pengalaman yang tersendiri. Dan ini mungkin menjadi dampak sedikit ada perubahan di posisi gelandang dan juga posisi penyerang. Nah, itu kedatangan Oli Romini juga yang masih belum ada lagi bermain dengan Indonesia. Dan perlawanan pertama itu melawan Australia nanti. Oh, ini seru banget guys. Tidak sabar kita mau nonton ini nanti. Oke? Misi membuat para pemain keturunan yang lain iri. Menjalani ini Super misinya. WNI di Eropa adalah langkah terbaru dari PSSI. Itu memang harus dilakukan karena sang pemain tidak selalu bisa pergi ke Indonesia, mengingat masih memiliki urusan dengan klubnya masing-masing. Namun pengambilan Super WNI di Eropa ternyata ada untungnya. Yang pertama, tentu proses sang pemain bisa lebih cepat selesai. Sementara yang kedua adalah agar para pemain keturunan yang lain bisa mempertimbangkan untuk mengikuti jejak dari pemain yang mengambil Super WNI. Salah Begitu satu pemain dia punya keturunan misi. yang selama ini terus dipameri Sumpah WNI Ian adalah Madsen. Ian Madsen. Bulan lalu, dirinya dipameri oleh Sumpah WNI dari Ole Romeni. Sementara bulan ini, Ian Madsen akan melihat 2 rekannya kelahiran Belanda yang akan berganti statusnya menjadi WNI. Wah, ini yang mau dilihat pemain lain ini. Ian Madsen ini bagus ya. Wah, lincah. Dia menggunakan kaki kiri. Macam Calvin Verdonk, kaki kiri. Timnas Belanda. Saat rekan-rekannya mengambil Sumpah WNI, nasib berbeda justru dialami oleh Ian Madsen. Lagi-lagi pemain Aston Villa tersebut tidak masuk ke dalam skuad senior Belanda untuk lanjutan UEFA Nation League bulan ini. Ini adalah momen kesekian kali nama Madsen tidak dipanggil. Padahal selama ini Madsen sudah bekerja keras dan memberikan segalanya agar dilirik oleh Ronald Koeman. Tapi saat ini kerja kerasnya belum membuahkan hasil. Khusus bulan ini Madsen kalah bersaing dengan pemain seperti Jarrell Hato hingga Juren Timber. Sulit juga untuk dia masuk di timnas Belanda nih guys ya. Karena di situ punya persaingan yang sangat hebat. Senior Belanda, nama Madsen malah dimasukkan ke tim U21. Tentu sebuah hal yang U21. cukup mengejutkan karena usia Madsen saat ini sudah menginjak 22 tahun. Dan bisa saja cara tersebut memang dilakukan oleh Ronald Koeman agar pemainnya itu tidak bergabung ke timnas Indonesia. 2 pemain berpotensi menyusul Emil Audero CS. Jika Madsen masih sulit didapatkan, saat ini masih ada beberapa pemain yang berpotensi menyusul Emil Audero dan kawan-kawan. Pemain yang dimaksud adalah Jairo Ridwan dan Mauro Silstra. Khusus Jairo baru-baru ini mendapatkan komentar dari Patrick Kluivert. Intinya, Kluivert ingin menaturalisasi Jairo sesegera mungkin, meski saat ini masih menemui banyak kendala. Saya belum tahu apakah saya bisa memberitahu Anda, tetapi saya sudah berbicara dengan sejumlah pemain yang bisa dinaturalisasi. Saya sedang sibuk dengan itu, dan saya sudah bisa menyebutkan satu nama, itu adalah Jairo Ridwan. Kami ingin menaturalisasinya sesegera mungkin, kata Patrick Kluivert pada media.
Jadi itulah cerita di balik proses pengambilan sumpah WNI yang akan dilakukan Itulah oleh Emil ceritanya, Aldero, guys. Dean James hingga Joe Pelopessy. Semoga semua prosesnya lancar dan mereka bisa membela timnas Indonesia di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Oke guys, ini salah satu psikologi juga daripada PSSI, Bapak Erick Thohir dan juga kepimpinan yang ada di PSSI lah, karena mereka membuat Sumpah WNI ini di Eropah. Jadi ini membangkitkan juga pemain-pemain lain, menggoda juga pemain-pemain lain yang sebenarnya ingin juga ke Indonesia tetapi punya kendala, dan juga beberapa perancangan itu mungkin ada dia punya ujian-ujian, cabaran-cabaran yang perlu dilaluinya. Mungkin dari segi dokumentasi, mungkin dari segi keluarga, ataupun dari segi kelab itu sendiri. Justru pemain-pemain ini tidak bisa ya untuk terus ke Indonesia dengan tidak melangkaui segala cabaran yang mereka hadapi ini. Mereka juga profesional, mereka juga punya impian tersendiri. Jadi kalau mereka memikirkan semua ujian ini, cabaran ini sebagai positif, maka lama-kelamaan mereka juga akan memikirkan sekiranya mereka tidak dibutuhkan lagi di Belanda, bermain dengan timnas Belanda, mereka bisa memilih untuk ke Indonesia sekiranya mereka punya darah Indonesia. Yang penting mereka punya darah Indonesia itu. Dan ada sudah banyak pemain yang berdarah Indonesia, antaranya yang disebutkan tadi, Ian Madsen, Jero Redewell, Mauro Gestra, dan mungkin ada beberapa pemain lain lagi yang sebelum ini sudah disebut-disebut, diwar-warkan, kayak Emiliano, Jonadan, dan banyak lagi ya guys, yang punya mirip-mirip, dia punya fizikal pun macam warga negara Indonesia. Jadi apapun guys, tanggal 20 Maret itu adalah pembuka bicara kepada 4 laga di ronde yang ketiga ini, menentukan Indonesia ini bisa bersaing dan bisa ke peringkat seterusnya. Kalau saya pikir melawan Australia itu adalah turning point untuk Indonesia mendapat nafas baru. Sekurang-kurangnya mereka mendapat 1 poin ataupun poin penuh. Ya, bisa ada kejutan karena Australia juga ramai pemainnya cedera, dan ini peluang untuk Indonesia mencuri sedikit kekurangan yang ada di timnas Australia itu. Dan kita doakan semoga semua pemain Indonesia saat ini mempunyai stamina dan kebugaran yang cukup sebelum melawan Australia nanti. Dan saya juga optimis Indonesia akan mendapat poin lawan Australia ini. Cuma saya tidak dapat juga memprediksi berapa gol itu. Tetapi kita tetap memberi semangat dan motivasi, dukungan yang penuh kepada timnas Indonesia. Bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan tambahan amunisi baru ini? Kalian bisa komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.